Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esadia Giovanni Syahada dengan NPM 1194044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi teks, masih tentang kecerdasan buatan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teorinya terlebih dahulu. Yang pertama itu jelaskan apa itu klasifikasi teks. Nah, jadi klasifikasi teks merupakan proses penentuan kategori suatu dokumen teks sesuai dengan karakteristik dari teks tersebut, atau bisa juga pemberian tag atau kategori ke teks menurut isinya gitu. Jadi klasifikasi teks ini bisa digunakan untuk mengatur terus juga menyusun dan mengkategorikan suatu hal. Misal untuk contoh artikel pada artikel online yang dapat diatur atau di sort berdasarkan topik. Nah, lalu kedua, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Nah, jadi karena machine learning tidak dapat menampilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinputkan. Contohnya adalah ketika kita memberi inputan label suatu bunga, output yang dihasilkan adalah labels lain. Karena bunga terdapat banyak jenis yang serupa namun tidak sama. Jadi kita bisa ambil contoh misal untuk bunga yang memiliki yang berwarna kuning, kan banyak jenisnya, namun tidak sama gitu. Selanjutnya jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Jelaskan arti per atribut data CSV. Nah, jadi di sini atribut data CSV-nya nanti akan dijelaskan pada praktikum setelah penjelasan teori. Jadi di sini hanya luarannya saja. Jadi salah satu teknik yang digunakan untuk YouTube yaitu menggunakan keyword atau juga bisa menggunakan tag untuk mengklasifikasikan suatu video. Jadi dengan keyword itu ketika kita masukkan keyword pada field pencarian, maka mesin pencarian akan menampilkan video sesuai dengan keyword atau tag yang dicari. Selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud vektorisasi data. Nah, vektorisasi data yaitu merupakan proses normalisasi data teks dengan pemberian nilai terhadap setiap fitur. Pada penelitian ini digunakan teknik TF-IDF yang akan dijelaskan pada nomor 6. TF-IDF untuk pemberian bobot fitur. Teknik ini akan menghitung nilai term frekuensi atau TF dan inverse dokumen frekuensi atau IDF pada setiap fitur di setiap dokumen dalam corpus. Ya. Nomor 5, apa itu bag of words dengan kata-kata yang ilustrasi. Nah, jadi bag of words itu merupakan salah satu metode paling sederhana dalam mengubah data teks menjadi vektor yang dipahami oleh komputer. Nah, jadi di sini ada dua kalimat
Yang pertama ini Ayah Udin. Kalimat kedua, Ayah Udin pergi ke masjid bersama Udin. Nah, jadi di sini untuk ilustrasinya saya buatkan tabel. Nah, untuk kalimat pertama itu ini Ayah Udin. Nah, di sini apakah kalimat tersebut mengandung ini? Jadi tiap kata per katanya itu eh, di di apa ya, kayak diklasifikasikan gitu. Jadi pada kalimat ini apakah mengandung kata ini? Jika mengandung maka satu, terus ayah juga satu, Udin satu. Nah, sisanya jadi pembandingan antara dua kalimat ini. Nah, sisanya yang tidak mengandung kata pergi, kata ke, masjid dan bersama itu nilainya dibuat 0. Nah, pada kalimat kedua kan tidak mengandung kata ini, maka di sini dibuat 0. Lalu ayah Udin pergi ke masjid bersama Udin. Nah, di sini Udin digunakan 2 kali. Ya kan nilai vektornya dibuat menjadi 2. Ya seperti itu paling sederhananya. Nah, yang terakhir jelaskan apa itu TF IDF. TF IDF biasanya digunakan ketika akan mengubah data teks menjadi vektor, namun dengan memperhatikan apakah sebuah kata tersebut cukup informatif atau tidak. Nah, jadi TF-IDF ini membuat kata yang sering muncul memiliki nilai yang cenderung kecil, sedangkan untuk yang semakin jarang muncul akan memiliki nilai yang cenderung besar. Kata yang sering muncul disebut juga stop word, biasanya dianggap kurang penting. Salah satu contoh adalah kata hubung, yang seperti yang, di, akan, dengan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke praktikum. Namun sebelum itu kita lihat dulu modulnya. Di sini buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas buat data dummy format CSV. Oke, nah di sini untuk nomor 3 praktekkan vektor dan klasifikasi dari data. Nah, NPM mode 4. Nah, hasilnya jika 0 maka Katy Perry, 1 Lemvau, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah, ini NPM saya. Di mode 4 hasilnya adalah 0. Nah, dataset yang diambil dari chapter 3 pada YouTube 02 strip Katy Perry.csv, karena kan tadi mode 0 mode NPM mode 4 jika 0 maka Katy Perry. Nah, saya kebagian Katy Perry. Baik, selanjutnya kita balik ke nomor 1. Buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi sederhana. Di sini kita gunakan Pandas dan NumPy. Di sini kita menggunakan random seed untuk memberitahu untuk menghasilkan nilai acak yang sama dengan seed ini saat menjalankannya di lain waktu. Nah, di sini kita buat data frame, kita buat dengan data 69.
Di sini ada kita menggunakan dari NumPy random integer yang dimana paling kecilnya 1, yang paling maksimalnya 100 dengan ukuran 500. Di sini ada random normal mengembalikan 10 nilai acak. Di sini kita run. Nah, di sini sudah kita buat data frame data 69 yang dimana isinya itu benar-benar random. Juga di sini ada indeks dan juga datanya ada sebanyak 500. Selanjutnya ini untuk melihat isi data frame yang sudah dibuat. Ini 5 data awal, ini 5 data terakhir. Selanjutnya data to CSV, di sini nama file. Jadi di sini hasil dari data frame yang sudah dibuat kita masukkan ke file CSV. Sini kita lihat filenya. Nah, sudah ada. Ini indeks, ini C, ini D. Ada 2 kolom dan juga 500 row. Selanjutnya dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 sisanya. Nah, di sini dibuat train untuk 450 data pertama, dan di sini juga dibuat tes untuk data sisanya gitu. Kita lihat. Nah, yang train ini 450 data pertama dan yang tes 50 row atau sisanya. Yes. Nah, di sini nah, datanya ada 450. Yang ini 50. Terlihat sih dari size-nya. Di sini berarti 450 row. Di sini 2 kolom, yaitu kolom C dan D. Selanjutnya yang tadi nomor 3 yang jadi di sini kita akan melakukan vektorisasi dan klasifikasi dengan decision tree. Di sini dataset yang digunakan itu Katy Perry yang sudah kita ambil dari chapter 3. Di sini import pandas untuk membaca dataset. Lalu di sini ada from sklearn feature extraction .text. Lalu di sini kita mengimport current vector. Di sini kita buat vectorizer untuk menampung untuk menggunakan metode count vectorizernya. Di sini kita lakukan vektorisasi untuk
variabel d. Di sini ada factorize.fit transform d content. Di sini juga ada get feature names. Di sini ada untuk desa yang ini sampel ini digunakan untuk mengocok data frame gitu. Jadi di shuffle, lalu di bawahnya train 1. Di sini kita menggunakan train 1 dan T1 untuk memisahkan dua data frame gitu. Jadi dua data frame. Terus train 8 factorize fit transform kita melakukan transform dengan menggunakan fitting tetapi nah untuk yang tesnya kita gunakan transform namun tanpa menggunakan fitting. Nah di sini ada panduan untuk penggunaan transfer fitting. Lalu di sini train label sama dengan train 1 kelas dan juga DTS label sama dengan DTS 1 kelas. Di sini digunakan untuk pengambilan label dari data testing dan data training. Kita run. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil vektorisasinya. Di sini untuk D. Nah, di sini masih nomor 3. Untuk yang ini nih. Nah, atribut data CSV. Jadi di sini ada comment ID, lalu di sini ada author pembuatnya, ada date pembuatannya, di sini ada nama kontennya, konten YouTube-nya, di sini ada kelas. Terlihat bahwa di sini juga indeksnya sudah tidak ngurut karena kita sudah shuffle sebelumnya gitu. Jadi diacak isi datanya. Oke, selanjutnya nomor 4 itu coba klasifikasikan dari data vektor yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Nah, di sini kita akan menggunakan SVM, maka kita mengimport SVM dari library sklearn. Di sini kita membuat classifiernya. Di sini kita buat gamanya auto. Lalu di sini kita lakukan fitting dari dari variabel sebelumnya gitu. Di sini tuh ada dtrain att sama dtrain label. Att ini atribut ya. Kita print untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya cuman frame auto. Di sini juga
CLSVM kelas modul. Lalu nomor 5, coba klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan sebelumnya dengan decision tree. Nah, jadi di sini kita mengimport tree dari sklearn untuk menggunakan decision tree. Di sini kita gunakan buat classifiernya dari di sini kita menggunakan fitting juga hampir sama. Nah, di sini kita lakukan juga fitting dari variabel sebelumnya. Lalu kita untuk melihat hasilnya kita print cuman classifiernya doang. Atau decision tree. Oke, selanjutnya kita nomor 6, plot lah conversion matrix menggunakan itu ya. Jadi di sini kita membuat mengimport dulu conversion matrixnya buat pair labels untuk mempredik dari variabel di tes ATT. Juga kita buat CM untuk menampung conversion matrix dari di tes label dan prediksi label. Kita print. Nah, di sini yang ini itu hasil dari prediksi label. Nah, yang di sini itu conversion matrix. Di sini menggunakan matplotlib ASPLT. Di sini conversion matrix kelas kita normalisasinya dibuat false. Ini title bebas digantinya. CMap menggunakan dari matplotlib pyplot cmblues. Di sini ada if else conditional, di mana jika normalisasi maka print normalisasi conversion matrix. Di sini juga CM-nya sudah disumarikan. Kita 2 sel coba. Ya, hasilnya CM-nya itu masih sama. Bentuknya juga masih matrix. Selanjutnya jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Di sini kita menggunakan cross validation score, lalu dibuat scores untuk menampung cross validation score-nya dari classifier random decision tree. Lalu kita masukkan dtrain add, dtrain label, CV-nya kita buat 5. Di sini skor rata-rata itu kita menampung untuk mencari mean-nya dari scores yang sudah kita buat sebelumnya.
Lalu skor SD, skor STD ini digunakan STD itu digunakan astagfirullah. Lupa saya. Ini kita kan. Nah, di sini ada hasil dari MEAN. Di sini ada hasil dari STD tersebut. Selanjutnya kita menggunakan pengamatan. Kita menggunakan Adobe Flash. Di sini kita buat apa? Kita mengimport lagi NumPy. Di sini kita buat max fitur OPTS-nya dari range 5 50 juga 5. Di sini ada n estimatornya range 10, 200, 20. Di sini rf params np yang dari NumPy empty. Di sini kita length untuk menghitung berapa banyak isinya, terus dikali length berapa isi dari n estimator OPTS 4 float i sama dengan 0. Di sini ada for max feature in. Di sini kita buat classifier untuk random forest, di mana random forest classifier dari max feature ini dibuat max feature, juga n estimator dibuat sama dengan n estimator. Di sini i tambah 1. Di sini juga oke, kita unmatch. Nah, hasilnya seperti berikut. Jadi hasil outputnya itu ada estimasi number, juga ada akurasinya di sini. Ya, ada akurasinya juga. Oke, mungkin sekian mengenai klasifikasi teks ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.